Shalom, selamat sore, selamat beribadah kembali kepada Tuhan. Meskipun kali ini ibadah kita tetap lewat online, tapi kita bersyukur karena sampai hari ini kita ada dan kita masih bisa bernafas, kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah. Semua ini karena kasih karunia Tuhan kepada hidup kita semuanya. Karena itu jangan sia-siakan waktu ibadah ini, gunakan dengan sebaik-baiknya supaya kita boleh berkenan ibadah kita kepada Tuhan. Sebelum kita masuki pujian dan penyembahan, mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan pimpin jalannya ibadah ini. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada sore hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk datang beribadah kepadamu. Meskipun ibadah kami lewat online Tuhan, tapi kami masih bersyukur Tuhan dapat beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan jalannya ibadah ini di dalam tangan-Mu, mulai pertama, pertengahan sampai selesai. Urapi Tuhan kami hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan, baik hamba sebagai WL, Indra sebagai pemain musik, juga pengatur videonya Tuhan, juga Rincil yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kau pakai hidup kami, urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami layani boleh berkenan di hadapan-Mu. Urapi Tuhan semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya kami semua boleh membuka mulut kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Karena kami percaya di dalam pujian-pujian kami dan penyembahan kami, hadirat-Mu boleh hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya
kasih Yesus atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Engkau tetap menyertai kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, Kau perlindunganku, Engkaulah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhan, Kau perlindunganku, Engkaulah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Tuhan, Kau perlindunganku, Engkaulah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam,
kepada hambanya Rince untuk membawakan firman Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur jikalau sore hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Karena kasih kemurahan Tuhan yang sungguh besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Sore hari ini kami diizinkan untuk bersekutu bersama melalui live streaming ini. Tuhan, kami bersyukur. Kiranya Tuhan hadir memberkati kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan jemaat Tuhan yang mendengarkan di rumah. Kiranya kuasa Allah memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong pimpin hamba-Mu dalam penyampaian firman Tuhan ini. Segala keterbatasan yang ada Tuhan, tolong Tuhan pimpin, sehingga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Berfirman kepada kami, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Baik, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Yeremia. Kitab Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai 18. Firman Tuhan sore hari ini terambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Judul perikop di sini, pergumulan nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada lohati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka, sebagai peringatan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya.
Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya. Demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Tatkala kemuliaan luhur dari sejak semula tempat bait kudus kita. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak padamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Ayat 18, biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikianlah firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan sore hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi berbahagialah setiap orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, tema renungan kita pada sore hari ini, hidup berkemenangan bersama Tuhan. Hidup berkemenangan bersama Tuhan. Nats ini ditulis dalam konteks pergumulan Nabi Yeremia oleh karena bangsa Yehuda yang tidak lagi setia kepada Allah Israel. Nabi ini meratapi bangsa Yehuda ini. Kenapa? Karena mereka berubah setia. Mereka sudah meninggalkan Tuhan. Hati mereka sudah tidak lagi fokus kepada Tuhan. Jelas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 1, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Ini jelas sekali bahwa bangsa ini telah jatuh sangat dalam. Mereka sudah benar-benar meninggalkan Tuhan, berbalik kepada dewa-dewi Baal yang disembah oleh bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Hati Nabi ini sungguh hancur. Dia bergumul agar bangsa ini segera kembali kepada Allah yang mengasihi mereka, yang telah menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari Mesir karena perbudakan. Bangsa ini lupa dengan kasih Allah. Nabi ini diutus oleh Allah untuk mengingatkan, menasehati bangsa ini agar sesegera mungkin kembali. Karena murka Allah, hukuman Allah tidak bisa dihindari jikalau mereka tidak kembali kepada Allah. Sehingga judulnya pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut saya ini
hamba Tuhan yang luar biasa. Dia menangisi bangsa yang telah berpaling kepada Allah lain. Dalam hal ini dewa-dewa Baal. Yang mereka lihat dengan mata. Sehingga nabi ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikenal sebagai nabi yang cengeng. Karena ya ini pergumulannya agar bangsa ini segera kembali. Hatinya benar-benar hancur karena bangsa Yehuda yang telah meninggalkan Allah yang mengasihi mereka. Dosa apa saja yang dilakukan oleh bangsa ini? Kita lihat. Mereka setia beribadah kepada dewa-dewi Baal yang disembah oleh bangsa-bangsa kafir. Yang terkenal pada zaman Nabi Yeremia yaitu Dewi Asera. Dewi ini dewi yang sangat terkenal pada zaman itu. Dia dikenal sebagai dewi surga atau dewi dari dewi-dewi kecil, ibu dari dewi-dewi kecil yang disembah dan dihormati oleh bangsa-bangsa kafir pada saat itu. Dewi ini dianggap dewi tertinggi dari dewi-dewi kecil. Dewi yang dapat memberikan perlindungan, pertolongan bagi setiap orang yang menyembah kepadanya. Dosa yang kedua yang dilakukan oleh bangsa ini, mereka melakukan praktek-praktek pelacuran suci di kuil-kuil. Ya, saya tidak perlu membahas ini, nanti Bapak Ibu silahkan belajar sendiri. Yang ketiga, ketidaksosial bangsa ini yang dilakukan, menurut mereka hal ini hal yang lazim, hal yang biasa. Kenapa? Karena dilakukan juga oleh bangsa-bangsa kafir. Kita melihat, saudara, bangsa ini benar-benar berubah. Hati mereka sudah buta total tentang kebenaran. Di ayat 9, 10 saya bacakan, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati mereka benar-benar buta total. Mereka sudah benar-benar berpaling kepada dewa-dewi yang mereka lihat dengan mata jasmani mereka. Mereka menganggap Tuhan yang dulu menolong mereka itu sudah tidak ada. Tidak bisa menolong mereka. Tidak ada Tuhan. Sehingga mereka juga meminta perlindungan resmi dari bangsa-bangsa kafir. Ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan penulisan kitab ini untuk menyatakan hukuman Allah yang pasti. Ya. Hukuman Allah pasti bagi setiap orang atau umat pilihannya. Ini orang-orang umat Tuhan yang dulunya sangat setia kepada Tuhan dan kini mereka berubah. Tujuannya untuk menyatakan bahwa hukuman bagi bangsa ini pasti dilaksanakan oleh Tuhan yang telah memberontak terhadapnya. Yang kedua,
Tujuan penulisan surat ini untuk menunjukkan kuasa firman Allah dan nubuat Nabi terhadap bangsa ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas ini mencatat 2 tindakan yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami pergumulan yang berat dalam pekerjaan, kesehatan, keluarga, dan lain-lain. Ada 2 tindakan yang harus kita lakukan saat kita mengalami pergumulan yang berat. Tindakan yang pertama yang harus dilakukan, selalu mengandalkan Tuhan. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini tindakan pertama yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami pergumulan yang berat. Yang harus kita lakukan selalu mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan, mereka yang selalu mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Berkat di sini bukan hanya berbicara tentang materi, tetapi berkat di sini segala sesuatu yang diperlukan oleh setiap orang. Kesehatan, perlindungan, damai sejahtera, kekuatan, dan masih banyak hal. Karena itu, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Janji Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Yang kedua, mengandalkan Tuhan berarti selalu melibatkan Tuhan, selalu menggantungkan seluruh aspek hidup kita kepada Tuhan. Segala sesuatu kita selalu melibatkan Tuhan. Kita pasti berbahagia, kita pasti diberkati. Di dalam kitab Yesaya, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Janji Tuhan di ayatnya yang ke-8, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janji Tuhan. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, orang yang selalu melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidupnya, dikatakan di sini, mereka tidak akan mengalami musim kering. Mereka akan tetap menghasilkan buah. Ya. Tidak pernah mengalami musim yang sukar, musim yang tidak baik, tetapi selalu menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Sebab apa? Mereka selalu mengandalkan Tuhan. Mereka selalu melibatkan Tuhan. Karena itu, mari kita belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hidup kita, di dalam segala aspek hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengambil 2 tokoh saja. Banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mana di dalam hidup mereka selalu mengandalkan Tuhan. Ya, salah satu tokoh ini tokoh favorit saya. Ya. Karena saya banyak sekali diberkati oleh Raja Daud. Di dalam segala tulisan-tulisannya. Dan saya melihat dalam perjalanan Raja Daud ini, dia selalu mengandalkan Tuhan. Kunci kemenangan Raja Daud di dalam
memimpin bangsa Israel ini di dalam dia berperang, kemana saja dia berperang, dia pasti memperoleh kemenangan. Kunci kemenangan Daud yaitu selalu mengandalkan Tuhan. Daud raja yang terkenal pada zamannya, raja yang hebat, raja yang ternama, raja yang sangat berpengaruh di dunia pada zaman itu. Dia orang yang berkarisma. Namun Daud sosok pribadi yang selalu menggantungkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan dia tampil apa adanya tanpa mempedulikan statusnya sebagai raja yang hebat, raja yang terkenal. Dia mempunyai jabatan yang luar biasa, terkenal, hebat. Tetapi Daud di hadapan Tuhan, dikatakan di Samuel, 2 Samuel pasal 6 ayat 14-16, dibaca sendiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Daud menari-nari sekuat tenaga, melompat-lompat seperti seorang anak kecil yang sedang gembira di hadapan Tuhan. Daud menyadari bahwa mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, jabatannya sebagai raja yang hebat, tidak menjamin apa-apa. Mengandalkan kekuatannya adalah kesia-siaan belaka, pasti endingnya kecewa. Karena itu Daud selalu mengandalkan Tuhan, selalu melibatkan Tuhan, sehingga dia selalu memperoleh kemenangan kemana saja dia berperang, karena Tuhan menyertai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tokoh pertama yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua, Yusuf. Saya juga diberkati oleh tokoh ini, selalu mengandalkan Tuhan. Tentu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian tahu kisah Yusuf. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur, kemudian saudara-saudaranya menjualnya jadi budak. Kemudian istri majikannya Potifar, istri Potifar ini mengarang cerita dan kemudian memfitnahnya dan kemudian dia dipenjara. Di penjara dia menjadi juru tafsir mimpi Raja Firaun pada waktu itu. Dan akhirnya dia memperoleh kemenangan. Dia menjadi orang nomor 1 di Mesir pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ini tokoh kedua yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia memperoleh kemenangan. Dia tidak kecewa dengan apa yang sudah dia alami dalam hidupnya. Selalu mengandalkan Tuhan. Dan masih banyak tokoh Alkitab yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Berbeda dengan orang yang mengandalkan manusia, kekuatan manusia. Sikap ini ditunjukkan oleh bangsa Yehuda ini. Mereka meminta aliansi. Apa itu aliansi militer? Perjanjian formal, perjanjian resmi, agar mereka mendapatkan perlindungan, keamanan dari
negara-negara dari bangsa-bangsa kafir, Mesir juga Asyur, karena negara-negara ini menjadi negara-negara adikuasa pada zaman itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang mereka andalkan? Mereka mengandalkan kuda-kuda Mesir yang terlatih dalam berperang. Yang kedua yang diharapkan oleh bangsa ini, percaya kepada kereta-kereta Mesir yang begitu banyak. Selanjutnya mereka mengandalkan pasukan berkuda yang berjumlah besar. Silahkan Bapak Ibu nanti membaca di Yesaya pasal 31 ayat 1. Demikian firman Tuhan, celakalah mereka yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada kereta-kereta yang begitu banyak jumlahnya, kepada pasukan-pasukan berkuda tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka melihat apa yang ada di hadapan mereka. Mereka mengira bahwa dengan mengandalkan semuanya itu mereka pasti aman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Perhatikan, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini perbedaan antara yang mengandalkan Tuhan dan yang mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan harta kekayaannya, mengandalkan bisnisnya, atau apa saja yang dia miliki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk tidak mengandalkan apa yang ada pada kita. Tetapi biarlah kita belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Pilih yang mana? Mengandalkan Tuhan atau manusia? Mengandalkan harta kekayaan yang kita punya? Mengandalkan kepintaran kita, jabatan kita? Atau apa saja yang menurut kita bahagia, kita mengandalkan apa yang kita punya. Pilihan ada di tangan saudara masing-masing. Pilih mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan sendiri, kekuatan manusia. Bapak Ibu Saudara, ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Marilah kita sama-sama belajar. Saya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang berada di rumah, kita sama-sama belajar untuk mengandalkan Tuhan selalu. Melibatkan Tuhan dalam hidup kita, khususnya di hari-hari sekarang ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berkemenangan, hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Tadi sikap pertama atau tindakan pertama yang harus kita lakukan, mengandalkan Tuhan selalu. Yang kedua, selalu menaruh pengharapan pada Tuhan. Di ayat yang sama, ayat 7, bagian B, menaruh harapan, selalu menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengharapan kepada Tuhan merupakan hal yang sangat amat penting dalam kita menjalani kehidupan ini. Orang yang berharap kepada Tuhan dikatakan dia tidak akan dikecewakan.
Ini janji Tuhan, saudara. Tidak akan pernah dikecewakan. Roma pasal 5 ayat 2-5 firman Tuhan berkata, nanti baca juga sendiri Roma pasal 5 ayat 2 sampai dengan 5. Pengharapan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Sebab di dalam Mesias ada jaminan kepastian. Di dalam janji-janjinya. Perhatikan saudara. Firman Tuhan ini tidak perlu ditafsirkan lagi. Pengharapan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Sebab di dalam Mesias atau di dalam Kristus ada jaminan. Ada kepastian. Janji-janjinya pasti digenapi. Bukan mudah-mudahan. Ya. Di dalam Kristus setiap janji Allah pasti digenapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti mengharapkan yang terbaik dalam hidupnya. Misalnya bahagia. Setiap kita pasti mengharapkan selalu bahagia di dalam hidup ini. Selalu sukses, selalu diberkati, panjang umur, sehat, kuat, yang baik-baik. Dan masih banyak lagi harapan-harapan kita. Masih banyak lagi keinginan-keinginan kita. Tidak salah Bapak Ibu Saudara. Namun faktanya tidak selalu demikian. Tidak selalu terjadi seperti yang kita harapkan. Kenyataannya berbeda dengan yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita mau terjadi dalam hidup kita. Sehat selalu, diberkati selalu, sukses selalu, dan hal-hal baik lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi kenyataan yang terjadi itu berbeda dengan yang kita harapkan. Oleh sebab itu, banyak orang, itu sebabnya banyak orang selalu kecewa. Karena yang diharapkan dalam hidup mereka tidak terjadi. Yang terjadi sebaliknya. Banyak orang yang kecewa, putus asa, stres, depresi, bahkan banyak orang yang pada akhirnya bunuh diri. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya melihat juga bahwa di antara mereka yang memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka bukanlah semuanya itu orang-orang yang tidak punya. Di antara mereka justru banyak sekali yang hidup berkelimpahan. Tetapi apa yang menyebabkan mereka pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka? Tidak ada pengharapan dalam hidup mereka. Mereka tidak mempunyai harapan. Sehingga ketika masalah terjadi dalam hidup mereka, mereka mudah stres, mudah putus asa, dan pada akhirnya mengakhiri hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Tuhan Yesus lalu menyalahkan Tuhan, meninggalkan Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh bangsa ini. Mereka benar-benar meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara perhatikan dari ayat 1 sampai terakhir, jelas saudara. Tidak perlu ditafsirkan dari bahasa aslinya ataupun buku-buku referensi lainnya. Tidak perlu saudara. Karena ini cukup jelas.
mereka benar-benar meninggalkan Tuhan. Kecewa. Mereka merasa tidak ada Tuhan yang dulu membawa mereka, membebaskan mereka dari Mesir, menyelamatkan hidup mereka dari perbudakan. Lupa saudara. Yang ada di dalam hati mereka hanyalah dewa-dewi, patung-patung yang mereka lihat dengan mata mereka. Patung, dewa-dewi yang mereka harapkan akan menolong mereka, memberkati hidup mereka, memberikan kebahagiaan bagi mereka. Ini pengharapan yang semu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari bangsa ini agar hati kita tetap setia mengandalkan Tuhan kita. Tuhan kita sangat amat baik, mengasihi kita tanpa melihat siapa kita, status kita. Kita orang-orang yang jahat, tapi Tuhan mengasihi kita, menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu setia kepada Tuhan kita yang mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kita, janjinya kita pasti diberkati. Kita pasti berbahagia. Kita tidak akan mengalami datangnya musim kering. Kita akan selalu diberkati sebab Allah kita menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya, saya yakin bahwa sebelum terjadi pandemi pasti banyak orang yang sudah membuat goal atau target-target, planning yang sudah dibuat dengan sangat baik di tahun-tahun sebelum tahun 2020, 2021. Pasti di dalam 2 tahun ini pasti ada target-target yang ingin mereka capai dalam bisnis, dalam segala hal, usaha mereka, dan banyak hal lain. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di luar planning kita, apa yang terjadi? Datanglah pandemi yang memporak-porandakan semua planning kita, semua target kita. Kita disuruh di rumah saja. Bapak, Ibu, saya yakin bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang kehilangan pengharapan. Mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Yang terakhir saya lihat, Saudara, Giant ditutup secara permanen. Berapa ribu karyawan yang dirumahkan, di PHK, Saudara. Ini tentu di luar planning perusahaan-perusahaan besar. Mari kita belajar bahwa kalau kita mengandalkan apa yang kita punya, kita mengharapkan apa yang menurut kita akan menjamin hidup kita aman-aman, baik-baik dalam menjalani hidup ini. Kita tanpa butuh Tuhan. Saya mampu, kita bisa. Hari ini kita mau belajar, Saudara. Mari sekali lagi
kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan kita. Hanya Tuhan yang akan menolong kita. Pengharapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Pengharapan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Beda ketika kita mengandalkan apa yang kita punya. Kita mengharapkan apa yang kita punya. Oh, kalau saya pakai strategi ini, saya pasti sukses, saya pasti berhasil. Saya mampu. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar hari-hari ini. Pengharapan kita hanya kepada Yesus, Tuhan. Pengharapan yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Dan Dia akan memberkati kita. Dia akan menyertai kita. Janjinya. Ya. Janji Tuhan, Ia akan melindungi kita dari malapetaka. Ia akan menjaga kita sampai akhirnya. Dia akan menjaga kita seperti gembala yang menjaga domba-dombanya. Yang selalu berharap, bersandar, mengandalkan Dia. Mereka akan memperoleh keamanan yang sejati. Mereka akan memperoleh kebahagiaan di dalam menjalani hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin membacakan sekali lagi janji firman Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Janji firman Tuhan kepada orang yang berharap kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak akan mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini janji Tuhan, Saudara, bagi mereka yang tadi pertama selalu mengandalkan Tuhan, yang kedua selalu berharap, menaruh pengharapannya sungguh-sungguh hanya kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan sore hari ini, yang kembali menasihati kami, mengajarkan kami agar ketika kami mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan ini, kami harus selalu mengandalkan Tuhan. Kami harus selalu menaruh seluruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti berbicara, menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menjelaskan lebih dalam, memberikan pemahaman yang baik kepada seluruh jemaat Tuhan, Agape dimanapun berada, agar mereka mengerti firman-Mu dengan baik, menyimpannya di dalam hati masing-masing, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kiranya kasih Allah menyertai kami semua. Sore hari ini, hari-hari selanjutnya, kami mau hidup selalu mengandalkan Tuhan. Terpujilah Engkau hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, juga kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saya percaya bahwa pujian yang sudah kita naikkan boleh menjadikan dupa yang harum di hadirat Tuhan, dan juga firman Tuhan boleh menguatkan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan.
Dan saya percaya Tuhan akan memberkati segenap sidang jemaat Tuhan yang ada di Gereja Kristus Injili, juga mereka yang online, diberkati Tuhan semuanya. Dan kami percaya Tuhan pasti buka jalan. Dan sebentar saya akan memberikan pengumuman. Kalau nanti tanggal 15 bulan Agustus kita bisa beribadah secara tatap muka di Gereja Kristus Injili Agape di Jalan Tambah Adi nomor 96 pukul 4 sore. Dan juga saya akan umumkan kalau ada seorang ibu memberikan persembahan sebesar Rp500.000, kiranya Tuhan akan memberkati. Dan juga ada seorang ibu yang memberikan persembahan sebesar Rp300.000 untuk kas kesejahteraan. Kiranya ibu-ibu diberkati Tuhan. Dan juga di situ ada barcode-nya, siapa yang tergerak untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam mendanai supaya bisa diberikan melalui kas dari BCA, yaitu atas nama Ibu Indah Kartika atau Bapak Agus Sugiarto, supaya Tuhan memberkati. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Walaupun saat-saat ini di dalam keadaan sesulit apapun, pasti Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati. Dan saya percaya bahwa secepatnya COVID ini bisa keluar dari Indonesia, bahkan seluruh dunia. Supaya kita mohon belas kasihan Tuhan, mohon pengampunan dari Tuhan. Dan kita juga doakan untuk segenap sidang jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, juga Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang jauh daripada Tuhan tarik mereka kembali, yang di dalam kekurangan Tuhan memberkati, yang mereka menghadapi permasalahan, ujian, tantangan, diberikan jalan keluar, diberikan kemenangan. Puji Tuhan. Sekali lagi kita akan bersama-sama akan tundukkan kepala dan kita akan menerima akan doa berkat dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu saat ini Tuhan. Kami tetap memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah segenap sidang jemaat Tuhan untuk menaikkan satu pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Pada akhir ibadah kami Bapa, hati kami penuh ucapan syukur kepadamu. Engkau sudah tolong jalannya ibadah kami dari pertama pertengahan hingga selesainya. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan Tuhan. Oh haleluya, anakmu yang sudah, oh haleluya, memimpin akan pujian Tuhan. WL Tuhan, engkau memberkati juga musik, engkau berkati semuanya. Tuhan biarlah Engkau memberkati di dalam rumah tangga mereka, memberkati usaha mata pencariannya, pekerjaannya, terlebih pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berikan urapan senantiasa untuk tetap setia melayani akan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan, oh haleluya, semuanya di dalam tangan-Mu. Juga sebentar kami akan pulang, kiranya pasukan malaikat Tuhan akan menyertai buat kami sekalian. Dan saat ini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali.
Haleluya. Amin.